Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anak semuanya. Bertemu kembali dengan Pak Agus melalui channel Matematika 100. Nah, anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan pembicaraan tentang bilangan bulat ya. Dan kita akan khususkan pada topik operasi penjumlahan bilangan bulat. Sebelumnya saya ingatkan, berikan subscribe, ya, tekan tanda lonceng. Kemudian kasih like dan komen agar anak-anak bisa mengikuti video terkini dari channel Matematika 100. Baik anak-anak, kita awali ya. Operasi penjumlahan 3 ditambah 5, tentu anak-anak tahu hasilnya 8. Nah, kali ini kita akan khususkan pembicaraan kita bagaimana menyatakan operasi penjumlahan ini dalam bentuk kita tunjukkan dengan garis bilangan. Kita buat dulu garis bilangannya anak-anak. Kemudian ya 3, berarti kita melangkah dari 0 ini ke kanan 3 satuan atau 3 langkah ya. Ini 3, 1, 2, 3. Kemudian dilanjutkan dengan 5 ya, karena positif berarti masih ke kanan. 5 satuan ke kanan dari si, berarti 1, 2, 3, 4, 5 ya, ini 5. Berapa hasilnya? Berarti hasilnya adalah dari 0 ke posisi terakhir ini hasilnya dari 0 ke posisi terakhir, yaitu berapa? 8. Ini jadi menyatakan ini kalau dalam bentuk garis bilangan bentuknya seperti ini. Kemudian 3 ditambah negatif 5, hasilnya berapa? Hasilnya adalah negatif 2 ya. Ini biasanya kan punya 3 lalu hutang 5, berarti masih hutang 2 gitu. Nah, sekarang ini kita tunjukkan dengan garis bilangan. Perhatikan 3 berarti ini dari 0 ya, ini dari posisi 0, ini 3 kita ke kanan. Kemudian ditambah negatif 5, karena negatif berarti di sini kita ke kiri, tapi diawali dari sini kita nanti ke kiri 5 satuan. Perhatikan ya. Nah, ini ke kiri 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti posisi akhirnya adalah negatif 2. Ini posisi akhirnya berarti dari 0 ke negatif 2. Nah, berarti ini kalau dinyatakan dalam garis bilangan bentuknya seperti ini. Sekarang negatif 5 ditambah negatif 3 ditambah 5, hasilnya berapa? Hasilnya 2. Hutang 3 lalu kita punya 5, sama artinya dengan kita punya 2. Kalau dalam bentuk garis bilangan, perhatikan anak-anak, perhatikan caranya. Negatif 3 berarti dari 0 kita melangkah ke kiri ya, dari 0 ke kiri 3 satuan, 1, 2, 3. Dilanjutkan dengan 5 tentu ke kanan, diawali dari sini karena ini meneruskan. 1, 2, 3, 4, 5. Posisi akhirnya adalah di sini ya. Ini 5, posisi akhirnya adalah angka 2. Nah, maka penjumlahan ini kalau ditunjukkan dalam garis bilangan bentuknya seperti ini. Kemudian negatif 3 ditambah dengan negatif 5 ya. Kita udah punya hutang 3, hutang lagi 5, maka kita tentu hutang masih punya hutang 8. Ditunjukkan dengan garis bilangan, kita buat garis bilangannya ya. Negatif 3 berarti ini karena negatif ke kiri, 1, 2, 3, ini ke kiri 3 ya, 3 ke kiri. Kemudian dilanjutkan lagi masih ke kiri 5, 1, 2, 3, 4, 5, masih dilanjutkan lagi ini ke kiri ya, 5. Posisi akhirnya ada di sini. Nah, posisi akhirnya dari sini ke sini, berarti hasilnya adalah negatif 8. Gitu ya, cara menyatakan penjumlahan ini dalam bentuk garis bilangan. Sekarang perhatikan lagi anak-anak sifat penjumlahan bilangan bulat.
Sifat penjumlahan bilangan bulat yang pertama adalah tertutup. Nah, ini mungkin istilah ini baru bagi kalian. Perhatikan yang dimaksud tertutup itu apa. Jika kita mempunyai bilangan bulat, misalnya A dan B, misalnya saja hasilnya C. Maka jika A, B itu anggota himpunan bilangan bulat, lambang seperti ini anggota ya. Jika A, B anggota himpunan bilangan bulat, maka C juga nanti bilangan bulat. Contohnya ini, 9 ditambah 12 kan 21. Ya, ininya kan bulat, ini bulat, maka hasilnya juga bulat gitu. Negatif 8 tambah 2 hasilnya negatif 6. Ini kan bulat. Ini juga bulat, hasilnya juga bulat. 2 ditambah negatif 5, negatif 3, 2 bulat, negatif 5 juga bulat, negatif 3 juga bulat. Negatif 4 tambah negatif 7 hasilnya negatif 11. Ya, negatif 4 itu bilangan bulat, ini bilangan bulat, hasilnya juga bilangan bulat. Ya, jadi ya di sini jika ini bilangan bulat, hasilnya juga antara soal dengan jawaban sama-sama bilangan bulat. Itulah yang dimaksud dengan sifat tertutup. Sekarang sifat komutatif anak-anak, atau istilahnya itu pertukaran, hanya sekedar ditukar gitu saja. Jadi kalau 3 ditambah 5 itu nanti hasilnya akan sama dengan 5 ditambah 3. 3 ditambah 5, 8. 5 ditambah 3 juga 8. Ya. 2 ditambah negatif 7, hasilnya akan sama dengan negatif 7 ditambah 2. 2 ditambah negatif 7 berapa? Negatif 5. Negatif 7 ditambah 2 juga hasilnya negatif 5. Negatif 8 ditambah 6 ya sama dengan 6 ditambah negatif 8. Ini hasilnya negatif 2, ini juga negatif 2. Negatif 4 ditambah negatif 8 ya sama dengan negatif 8 tambah negatif 4. Ini hasilnya berapa anak-anak? Negatif 12. Ini juga negatif 12 ya. Jadi kalau A ditambah B itu hasilnya akan sama dengan B ditambah A ya, dibolak-balik ditukar itu sama saja. Sekarang sifat asosiatif ya atau pengelompokan. Perhatikan. 6 ditambah 7 ditambah 3. Jadi kalau di dalam kurung kan Anda mendahulukan ini. Nanti kalau jumlah hasilnya kan 13. Kalau ditambah 3 hasilnya kan 16. Nah, kan sama. Jadi Anda mengelompokkan ini atau Anda mengelompokkan ini dan ini didahulukan dulu. Hasilnya akan sama. Ya. Nah, itu tentu lebih enak, lebih nyaman ini ya. 7 ditambah 3 10 tambah 6 16. Nah, ini sama saja. 26 ditambah 14 tambah 9 lah, ini kan Anda mendahulukan ini. Ini kalau Anda pindah, saya ingin 26 tambah 14 dulu boleh saja. Ini yang dimaksud dengan pengelompokan. Ini akan lebih enak ini, coba 26 tambah 14 berapa? 40 kan? Nah, 40 tambah 9, 49. Anda akan lebih nyaman mengerjakan ini dibanding ini. Tapi tidak masalah, ini boleh, ini boleh. Jadi istilah seperti ini pengelompokan namanya. Jadi kalau A ditambah B ditambah C, Anda mendahulukan dulu ini ya, atau anak-anak mendahulukan ini, itu sama saja. Nah, itulah yang dimaksud dengan sifat asosiatif. Berikutnya adalah elemen netral anak-anak. Yang dimaksud elemen netral itu ini. Jadi kalau bilangan bulat ya ditambah dengan 0, hasilnya nilainya tidak berubah. 0 ditambah 7 hasilnya ya 7. 0 ditambah negatif 5 ya negatif 5. Negatif 15 ditambah 0 ya negatif 15. Jadi yang dimaksud dengan elemen netral itu satu unsur kalau dijumlahkan dengan satu bilangan maka nilai bilangannya tidak berubah. Ya, jadi 0 ditambah A hasilnya tetap A. Nah, inilah yang disebut dengan elemen netral. Jadi elemen netral dari operasi penjumlahan adalah 0. Karena kalau bilangan bulat itu ditambah 0 nanti nilainya tidak berubah. Selanjutnya anak-anak, dalam bilangan bulat itu kan kita mengenal ada bilangan genap dan bilangan ganjil ya. Nah, ini yang perlu anak-anak perhatikan begini. Kalau bilangan genap ditambah bilangan genap, tentu nanti hasilnya akan bilangan genap. 2 ditambah 4 ya 6, itu kan sama-sama genap itu ya. Kemudian kalau bilangan genap ditambah bilangan ganjil, hasilnya bilangan ganjil.
10 ditambah 3 ya 13 ya. 13 kan ganjil, 10-nya genap, 3-nya kan ganjil. Bilangan ganjil ditambah bilangan genap hasilnya bilangan ganjil. Misalnya 5 itu ganjil ditambah 2 itu kan genap. 5 ditambah 2 hasilnya berapa? 7 itu kan ganjil. Kemudian bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil hasilnya tentu bilangan genap. Jadi kalau 3 ditambah 7, nah 3 itu ganjil, 7 itu ganjil, hasilnya 10 itu genap. Ini untuk penjumlahan ya. Nah, sekarang hal yang sama juga berlaku nanti untuk pengurangan. Kita nanti akan mempelajari pengurangan ya, tapi kita kenalkan. Jadi bilangan genap dikurangi bilangan genap, nanti hasilnya tentu bilangan genap. Bilangan genap dikurangi bilangan ganjil, hasilnya bilangan ganjil ya. Kemudian bilangan ganjil dikurangi bilangan genap, hasilnya bilangan ganjil. Kemudian bilangan ganjil dikurangi bilangan ganjil, hasilnya nanti bilangan genap. Nah, coba anak-anak silakan cari contoh sendiri, lalu Anda buktikan ketentuan yang sudah diberikan. Demikian anak-anak ya pembicaraan kita tentang operasi penjumlahan. Nah, berikutnya silakan diikuti video tentang sifat operasi pengurangan. Ya, demikian yang disampaikan. Jangan lupa untuk memberikan subscribe, tekan lonceng ya, karena itu gratis. Ikuti video berikutnya. Terima kasih, sehat selalu untuk anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.